Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Atika Fedayanti dalam Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang Perjanjian Renville dan Agresi Militer II. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda dan terjadi pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pihak yang menghadiri ada Amir Syarifuddin dari Indonesia, R. Abdul Qadir Wijaya Utomo yang merupakan orang Indonesia sedangkan dia memihak Belanda, serta PBB sebagai mediator yang diwakili oleh Frank Graham. Berikut merupakan isi dari Perjanjian Renville dan memiliki 3 poin intinya. Lalu anak-anak, ini merupakan dampak dari adanya Perjanjian Renville. Ada 3 ya, silahkan dibaca. Oke, sekarang kita memasuki materi agresi militer Belanda yang kedua ya. Apa sih agresi militer Belanda II itu? Agresi militer Belanda II itu sering disebut dengan Operasi Gagak atau peristiwa penyerbuan Belanda ke wilayah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, kenapa sih agresi itu bisa terjadi? Itu karena Perjanjian Renville yang telah dibuat itu tuh diingkari oleh pihak Belanda dengan tujuan ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia. Lalu pada tanggal 18 Desember, WTMB berpidato di radio dan menyiarkan kalau Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville, dan tanggal 19-nya Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Sebelum pasukan bergerak lebih jauh, Van Langing ini berbicara. Van Langing ini merupakan wakil jenderal dari Spur dan berbisik kepada Van Beek yang merupakan komandan lapangan agresi 2. Dia berkata bahwa Overstreet, tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Mereka bertiga masih ada di istana. Hari pertama agresi militer Belanda II diterjunkan pasukan ke Pangkalan Udara Maguwo. Dari sana mereka menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta dan diinfokan bahwa pimpinan-pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN. Serangan pertama di Yogyakarta juga dimulai dengan menerjunkan pasukan payung dan pengoboman di wilayah Jawa, dan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta serta Kepala Staf Angkatan Udara berhasil ditawan tentara Belanda. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangannya di Indonesia, Jenderal Sudirman beserta pengawalnya Suparjo Rustam dan Cokro Pranolo pergi keluar kota untuk mengadakan perang gerilya. Oke, kita istirahat sebentar. Ibu ingin memberikan video cuplikan mengenai agresi militer Belanda kedua. Silahkan menonton dan disimak ya. Dit zijn de eerste opnamen betreffende de militaire actie in Indonesië, genomen op het vliegveld van Semarang. Troepen klaar voor het vertrek per vliegtuig naar de Republikeinse hoofdstad in de ochtenduren van zondag 19 december. Zij behoren tot de eersten die voet zullen zetten op Republikeinse bodem in een actie die even onvermijdelijk als noodzakelijk is om Indonesië voor algehele chaos te behoeden. Het vliegveld Maguwo, 8 kilometer van Jogja, komt in zicht. Parachutisten hebben er al voor gezorgd dat de aankomst van de luchtlandingstroepen ongehinderd kan geschieden. Het moderne lichte materiaal wordt uitgeladen. Als alles verzameld is, zwenken de jeeps het veld af op weg naar Yogyakarta, de hoofdstad van de Republiek. Oke, sudah selesai, kita lanjut. Jadi aksi militer Belanda yang kedua ini menarik perhatian PBB karena Belanda secara terang-terangan nih nggak mengikuti lagi Perjanjian Renville di depan KTM yang telah ditugaskan oleh PBB. Jadi pada tanggal 24 Januari 1949
Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang pertama ada Republik Indonesia dan Belanda harus menghentikan permusuhannya dan membebaskan Presiden RI serta para tawanan-tawanan yang lainnya. Yang kedua, memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.